Temanku, saat ini saya berada di rumahnya Mas Satori di Duku Anyar, Senila Tunjung Muli. Saya akan ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti saja obrolan kita. Anak-anak begitu? Ya betul. Itu lokasi Sipring ya? Itu nak bekas lapangan itu waktu buat main anak-anak itu waktu dulu itu. Waktu tahun 2000 sekitar 2006 2007 masih ada ya? Waktu 2006 2007 itu masih ada ya? Masih ada. Sayang sekarang sudah tidak ada Ya, lagi. sekarang udah tidak ada untuk lagi. pertanian ya. Bikin pertanian Tanaman jembul. Jembul ya. Betul. Oh, berarti betul ya. Karena yang namanya Pak Satori itu udah biasa ke sana jadi Udah tahu. ya, dari dulu itu dari kecil seringnya ke sana gitu lah, Om. Luar biasa ini. Oh ya, saya ingin tahu juga waktu itu kan pindahnya langsung ke sini semua. Apa sebagian ke Keramat bagian Gembong? Apa nyebar ke Gembong dan ke Karanggitung atau gimana itu? Itu waktu pindah zaman dulu itu yang ke desa Karanggitung, pindah ke Karanggitung yang keluarganya ada di Karanggitung, pindahnya ke Karanggitung. Oh. Kalau yang nggak punya keluarga di Karanggitung, pindahnya waktu dulu itu ke Gembong, Joar gitu, yang namanya Joar itu yang desa Joar itu. Joar berarti daerah Gembong yang Di atas itu jalan yang di atas itu ada aspal dari pagar gunung. Nah. Yang enggak, itu kalau arah dari Sirau kan ada pertigaan aspal ya, yang ke arah kiri. Ya. Apa arah ke situ apa bukan? Di arah ke situ. Lah di situ itu yang namanya Joar di lokasi situ. Lah, yang di situ berapa rumah katanya? Apa nggak tahu? Ya waktu dulu itu katanya 25 rumah. 25 rumah itu kan yang di Sipring. Ya. Lah nyebarnya itu ke Gembongnya berapa, ke daerah sini berapa? Apa ke 25 ke sana semua atau ke Karanggitung? Ya waktu dulu itu yang katanya yang 5 rumah itu masuk desa Karanggitung, yang 20 itu yang ke Gembong itu. Setelah ke Gembong 20 rumah itu, terus pindah ke Duku Anyar sini, Senila. Sini katanya semuanya pindah ke sini semuanya. Di antara 20 itu? 20 itu semuanya ke sini itu. Termasuk Pak Murmati itu. Pak Murmati itu. Pak Murmati waktu itu sudah melahirkan panjenengan atau belum? Ya waktu itu ya belum. Belum melahirkan Pak Satori. Belum. Iya ya, lahirnya di sini ya. Di sini. Tapi Pak Murmati saat itu sudah dewasa apa masih anak kecil? Oh, udah tua. Orang tua. Berarti udah tua. Saat cerita pun memang sudah pengalaman ya. Sudah tahu betul. Terus ini dikasih cerita sama orang tua itu sekitar tahun berapa ini, Mas Satori? Ya waktu cerita itu waktu tahun saya ingat saya itu waktu 82 itu sudah mulai cerita, karena waktu 82 itu kita udah agak besar, udah sekolah begitu. Jadi kan kalau Bapak lagi cerita dongeng itu kan sama orang-orang itu kan saya dengerin gitu. Saya masih ingat dengan ceritanya kakak saya. Meninggalnya tahun berapa bapaknya, Pak Murmati? Meninggalnya sampai sekarang sudah 15 tahun. Pak Murmati punya istri? Pak Murmati punya istri namanya Nyi Sanadi. Nyi Sanadi sama Pak Murmati tinggalnya duluan mana? Duluan Nyi Sanadi. Ya, selisih berapa tahun kira-kira? Ya ada 10 tahunan. Oh, lama juga ya? Lama. Terus Pak Murmati tinggalnya sama Pak Satori terus di sini? Ya tinggalnya di sini, saya ikut kakek. Itu termasuk rumahnya Pak Murmati apa bukan? Ini rumahnya anaknya Pak Murmati. Pak Murmati dulu rumahnya? Ini yang sekarang buat bikin bak. Oh, berarti di belakang ini persis? Ya. Oh, rumah ini di belakangnya ya? Ya itu rumah boyongan yang dari atas dari dulunya kan di atas sana pinggir gunung lagi, di pinggir gunung. Di sana mau ada bencana lagi, ada gugur-gugur longsoran lagi, jadi pindah ke sini gitu. Oh ya, kalau bisa cerita kebiasaan masyarakat Sipring dulu, pertaniannya apa yang disukai? Ya kalau pertanyaan masyarakat Sipring dulunya itu ya kebanyakan petani nanamnya jagung, terus padi, terus ya juga ubi, singkong itu ya. Terus ada kacang, sayur-sayur. Ya, kata saya juga menanam itu. Petani juga penuh tanamannya. Tanaman tahunan nggak begitu apa ya? Apa ada tapi sekarang sudah ditebang ya? Jadi nggak ada bekasnya di sana? Yo, waktu dulu ditebang karena tanaman itu ditebang semua karena ditanamin pohon pinus gitu. Ya, tapi di bawah pohon pinus banyak tanaman tumbuh liar ya. Tumbuh liar. Semak belukar ya. Sebelum ditanami
jembul ya. Iya, iya. Semak belukar masih Ya, alami. belukar. Tadi yang maunya seperti mau bekas rumah, bekas lapangan, bekas sawah kan nggak Terurus. nggak keluar tumbuh-tumbuhan. Jadi kan seperti lapangan yang masih seperti lapangan, yang sawah juga seperti sawah. Tapi sekarang udah hilang semua gitu. Luar biasa nih pengalamannya panjenengan. Jadi intinya tentang sipring itu sejarahnya seperti itu ya, sudah disampaikan banyak. Dan sipring itu menurut informasi bapak ataupun ibunya panjenengan itu diakui masuk desa keramat ya. Desa Keramat. Oleh Pak siapa penatusnya? Pak Penatus. Pak siapa namanya? Namanya lupa itu. Ingatnya Pak Penatus saja. Iya, tapi Lurah Keramat memang itu. terkenal itu penatus itu ya. Kalau tanya warga desa keramat pasti tahu penatus itu namanya. Nah, ya tahu. Pengalaman ini Mas Proto tentang iya. Sipring. Apakah Mas Proto ingin berkunjung ke sana suatu saat? Kepengen itu termasuk Bagian dari edukasi sejarah. Edukasi sejarah, apalagi ini termasuk Sejarah. Purbalingga bila mana perlu itu dibangun Tugu lagi itu. Betul. Pembaruan dan kita mengingat sejarah dulu. Ya terus Kayak kita dibentuk- tinggal menikmati saja. Dulu kan perjuangannya luar biasa. Contohnya bahwa itu Bata dari sini kan jauh. Iya ya. Nah, itu kita juga berpikir semennya pakai semen apa. Siapa tingginya tahu seberapa. bata-bata di sana masih ada ya, Masih ada. diselamatkan ya. Diselamatkan. Terus untuk membangun berarti asli itu kan, berarti Asli. asli walaupun dari walaupun itu asli. asli walaupun tidak 100% Nah. ditambah dengan batas ini tidak apa-apa. Iya. Yang penting yang asli masih ada. Yang Kan penting- masih bangga gitu. Ya, Wah masih ini bangga. bata aslinya masih ada. Ditampakkan kan nggak apa-apa. Perjuangan dulu itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa sampai seperti itu. Yang penting kita saja semangat. Ya, Siapa tahu malah kita yang menggunakan di sana. Di sana, oke. Kebun lagi bekerja sama dengan perhutani kan. Ya. Apalagi buat wisata-wisata. Iya, Bagus sekali. potensi Oke, ya. sih, potensi sekali. Pendapatan daerah Oke, atau ya, pendapatan bagus sekali. masyarakat jadi meningkat kan ekonomi. Ini terima kasih sekali Ya. Pak Satori. Jadi saya sudah banyak tahu tentang sipring. Walaupun itu informasinya hanya lihat lisan, bukan tulisan, Ya. tapi itu kan informasi dari Bapak, Ibu kan insya Allah ya informasi valid, informasi yang resmi dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan karena ada bukti sejarah, ada bukti peninggalan kuburannya ada, kemudian sumbernya juga banyak yang Ya, ya, menceritakan tentang adanya sipring, Ya, kampung sipring di sana. Tadi menceritakan Pak itu polisi hutan yang namanya Pak Nimron itu tidak masuk ke desa manapun, tapi ya memang kita kan nggak tahu secara pasti ya. Ya. Yang jelas itu diakui oleh desa Keramat yang namanya Pak Penatus itu, walaupun kenyataannya itu memang masuk apa tidak kan kita tidak tahu ya. Ya. Intinya yang penting ada cerita gitu saja. Ya. Ada ceritanya ada perbedaan pun tidak apa-apa karena justru itu untuk nambah wawasan. Ya. Berdasarkan informasi dari ini seperti ini, dari panjenengan seperti ini kan saling melengkapi. Ya. Ya, nanti mudah-mudahan ada informasi tambahan untuk lebih detail, bahkan mudah-mudahan ada informasi daerah lain. Maksudnya bukan hanya Sipring tapi ada daerah-daerah tertentu yang kita belum tahu akhirnya bisa tahu, ya kan? Ya. Intinya kami saya Mas Prato dan lain-lain terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bahkan untuk semua yang menyaksikan video kita. Gitu ya, Mas Ya. Satri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.